Perkenalkan, nama saya Hendrik Ego Sulistyo dengan NIM 41520110026. Saya dari kelas CCNA R dan S1 dari Universitas Mercubuana Reguler 2. Saya dari kelas dosen Ibu Desi Ramayanti, Eskom .MT. Di sini saya akan presentasikan tentang modul 6.4.2 kuis data link layer. Pertama, saya akan menjelaskan nomor 1. What identifier is used at the data link layer to uniquely identify an Ethernet device? Jawabannya adalah MAC address. Di frame Ethernet diidentifikasikan pada data link layer oleh MAC address karena MAC address mereka yang unik pada setiap NIC-nya. IP address sendiri digunakan di layer network dan port number TCP dan UDP digunakan di layer transport. Kemudian nomor 2, what attribute of a NIC would place it at the data link layer of the OSI model? Jawabannya adalah C, MAC address. Karena layer pada data link mendeskripsikan media akses dan physical addressing, maka dengan alamat MAC pada NIC menempatkannya di layer tersebut. Kemudian nomor 3, which two engineering organization define open standards and protocol that apply to data link layer? Jadi organisasi internasional yang mengatur protokol untuk menggunakan data link layer ada 4, yaitu yang pertama adalah American National Standardization Institute atau ANSI, yang kedua adalah Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE, yang ketiga adalah International Telecommunication Union atau ITU, yang keempat adalah International Organization for Standardization atau ISO. Kemudian dan di sini pilihannya ada 2, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE dan International Telecommunication Union. Kemudian nomor 4, what is true concerning physical and logical topologies? Jawabannya adalah logical topologies refer to how a network transfer data between, karena topologi fisikal itu menunjukkan interkoneksi fisik perangkat, dan logical topologies itu menunjukkan cari jaringan akan mentransfer data antar node yang terhubung. Jadi jawabannya adalah logical topologies refer to how network transfer data between device. Kemudian nomor 5, what method is used to manage contention-based access on a wireless network? Yang ini maksudnya adalah metode yang kita gunakan untuk mengatasi contention menggunakan wireless network. Jawabannya adalah A, CSMA atau CA. Itu adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, di mana itu digunakan dengan teknologi jaringan wireless untuk menengahi contention atau tabrakan media. Kemudian nomor 6, a technician has been asked to develop a physical topology for a network that provides a high level of redundancy. Which physical topology requires that every node is attached to every other node on the network? Nah, ini maksud pertanyaannya adalah teknisi tanya bagaimana mendevelop topologi fisikal untuk network di mana topologi itu menyediakan redundansi di high level. Topologi yang benar mana yang bisa kita gunakan untuk metode tersebut? Jawabannya adalah mesh. Karena topologi mesh memberikan ketersediaan yang tinggi karena setiap node terhubung ke semua node lainnya, dan topologi mesh sendiri dapat ditemukan di WAN. Contohnya itu ada di WAN ya. Selanjutnya nomor 7, which statement describe the half-duplex mode of data transmission?
Statement yang mendeskripsikan half-duplex, yaitu jawabannya adalah C. Data that is transmitted over the network flows in one direction at a time. Karena half-duplex itu pengertiannya sendiri adalah data yang dialirkan itu hanya satu arah dan dalam satu waktu saja, tidak bisa dua arah dan dua waktu bersamaan. Selanjutnya nomor 8, which is a function of the logical link control atau LLC supplier. Jawabannya adalah A, to identify which network layer protocol is being used. Nah, dan penjelasannya adalah karena LLC itu mendefinisikan proses media akses yang dilakukan oleh perangkat keras ya, dan menyediakan pengelapatan layer data link. Dan lapisan data link menerima paket layer 3 dan memaketkannya ke dalam unit data yang disebut bingkai atau frames. Kemudian nomor 9 adalah which data link layer media access control method does Ethernet use with legacy Ethernet hubs. Nah, ini jawabannya adalah CSMA CD. Kebalikannya dari CSMA CA tadi, CSMA CD ini mengatasi tabrakan atau tubrukan media melalui wireless metode. Balikannya dari tadi ya, yang CA itu yang wireless, nah yang CD ini yang menggunakan kabel. Jadi ini teknologi yang digunakan untuk menengahi collision media atau tabrakan itu menggunakan teknologi Ethernet atau kabel ya, nirkabel. Nomor 10, what are the two supplier of the OSI model data link layer? Just two. Jawabannya adalah MAC dan LLC. Lapisan data link dari model OSI dibagi menjadi dua supplier, yaitu supplier media access control dan supplier logical link control atau LLC, MAC dan LLC. 11, nomor 11 adalah which layer of the OSI model is responsible for specifying the encapsulation method used for specific type of media? Jawabannya adalah data link. Karena enkapsulasi adalah fungsi dari lapisan data link itu sendiri. Jenis media yang berbeda memerlukan enkapsulasi layer data link yang berbeda juga. Nomor 12 adalah what type of physical topology can be created by connecting all Ethernet cables to a central device. Jadi artinya apa topologi fisikal yang bisa digunakan untuk meng-create atau mengkoneksikan semua Ethernet kabel ke semua device utama, device intinya. Jawabannya adalah star topologi ya. Karena perangkat yang terhubung ke topologi star itu Ethernetnya terhubung ke hub atau switch, di mana hub ke switch itu dan switch itu menghubungkan langsung ke central device-nya. Nomor 13, what are two services performed by the data link layer of the OSI model? Choose two. Jawabannya adalah it provides media access control and performs error detection, then it accepts layer 3 packets and encapsulates them into frames. Ya, data link bertanggung jawab untuk pertukaran frame antar node melalui jaringan fisikal. Secara khusus, layer data link sendiri melakukan dua layanan services dasar, yaitu menerima paket layer 3 dan merangkumnya ke dalam frames, dan menyediakan kontrol akses media dan melakukan deteksi failure. Nah, penentuan jalur adalah layanan yang disediakan di lapisan 3 atau layer 3. Setelah switch layer 2 membangun table MAC address sebagai bagian dari operasinya. Tetapi penentuan jalurnya bukanlah layanan yang disediakan oleh layer data link. Nomor 14 adalah although CSMA/CD is still a feature of Ethernet, why is no longer necessary? Ini pertanyaannya adalah walaupun CSMA/CD ini tetap salah satu fitur dari Ethernet, kenapa itu sudah tidak dibutuhkan lagi? Jawabannya adalah the use of full duplex capable layer 2 switch. Itu karena penggunaan switch pada layer 2 sendiri yang beroperasi dalam mode full duplex sudah meminimalisir tabrakan data di dalamnya, sehingga kebutuhan untuk CSMA CD sendiri sudah
agak pudar ya. Nah, itu semua. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf dan terima kasih.